yang memelihara berat badan saat hamil dan peran probiotik mengatasi obesitas. Kalau kita bicara mengenai peningkatan berat badan ibu hamil, yang sehat itu seperti ini, trimester 1 naiknya nggak terlalu banyak, trimester 2 dan 3 itu meningkatnya bertahap dan lebih banyak daripada trimester 1. Bahwa trimester 1 naiknya dikit, 2 dan 3 naiknya banyak. Mengapa tidak boleh lupa? Karena terkait dengan apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi. Kalau masyarakat bilang, oh saya hamil, jadi saya makan baksonya 2 mangkuk. Nah, hamil itu memang memberi makan 2 orang, tetapi 2 orangnya itu bukan sama besarnya. Yang satu dewasa, yang satu masih sangat kecil. Bahkan kalau di trimester 1 itu sangat kecil. Sehingga kenaikan berat badannya hanya dianjurkan sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Ini untuk yang berat badannya normal. Berat badan normal itu dihitung dari indeks massa tubuh saat sebelum hamil. Dekat-dekat masa sebelum hamil ya, prahamil. Kalau indeks massa tubuh 18,5 sampai 24,9 itu normal. Kurang dari itu kurang. Di trimester 1 ini harus dikejar beratnya supaya naik dengan pesat untuk yang indeks massa tubuh 18,5, kurang dari 18,5. Nah, bagaimana dengan yang overweight dan obese yang indeks massa tubuhnya di atas 25, itu berat badannya peningkatannya dianjurkan tidak banyak-banyak, sedikit saja, lebih rendah ya di trimester 1, baru di trimester 2 nanti naiknya 2,5 sampai 4 kilo. Untuk yang normal, 4 sampai 6 kilo di trimester 2. Di trimester 3, 6 sampai 8 kilo. Jadi patokannya yang berat badan normal. Ini adalah rata-rata kenaikan berat badannya per minggu. Biasanya untuk ngambil gampangnya, ya sekitar setengah kilo deh per minggu naiknya. Kenapa penambahan berat badan itu menjadi penting? Karena kalau mengingat bahwa bayi yang dilahirkan itu 2,5 sampai 3,5 kilo ini adalah normal, berarti berat badan ibu itu bertambah itu secara keseluruhan, baik bayi, kandungan, plasenta dan payudara, cairan amnion, darah dan cairan tubuh. Ini normal sekitar 11 sampai 16 kg. Apakah dampak obesitas pada ibu hamil apa? 3 sampai 10 kali berisiko preeklamsi. Jadi kejang demam itu bisa disebabkan oleh obesitas. Apalagi gangguan jantung dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk bayi yang dilahirkan, apa dampaknya? Lahir berat kecil atau gede banget, kelahiran tidak sesuai tanggal atau lahir lebih cepat, stillbirth atau meninggal di dalam kandungan, kanker, obesitas, ya bayi dan anaknya juga jadi obesitas, mental, gangguan mental, kardiovaskuler, obstructive airway disease itu gangguan pernafasan, dan diabetes selanjutnya. Jadi tidak hanya ibu hamilnya juga saja, tetapi juga bayi dan anak yang dilahirkannya juga bermasalah. Nah, supaya tidak gemuk bagaimana? Kita mesti mengetahui berapa penambahan kalori pada saat atau berapa tambah makanan yang dikonsumsi pada saat hamil. Untuk trimester 1 penambahannya 150 kalori saja. Tambah airnya nggak banyak, cuma 300. Trimester 2 300 kalori dan trimester 3 juga 300 kalori. Nah, kalau tambahnya 150 kalori itu seperti apa sih? Kita lihat ya slide berikutnya. 180 kalori itu didapatkan dari segelas susu dan 1 keping biskuit ya. Jadi penambahannya adalah 180 kalori itu 1 gelas susu dan 1 keping biskuit atau pengganti penukar yang lain, misalnya lauk dan biskuit atau lauk dan buah. Kalau 300 kalori untuk trimester 2 dan 3,
Berapa banyak? 2 gelas susu atau 1 gelas susu dan tambah lauknya 1. Lauknya boleh digoreng? Boleh. Kemudian apalagi bisa susu, biskuit, dan buah. Nah, dengan tambahan seperti ini seharusnya beratnya tidak naik banyak, tapi naik sesuai dengan peningkatan berat badan normal, yaitu 11-16 kilogram. Pedoman gizi seimbang. Makannya apa sih? Makan sehari-hari itu 3 kali makan seperti ini. Mengandung karbo atau nasi, bisa diganti mie, bihun, dan lain-lain. Dan sayur yang jumlahnya sama banyaknya. Terus, apalagi lauk. Lauk pauk, berapa potong sih? Berapa potong itu tergantung tinggi badan ibu. Kalau ibu tingginya 150 cm, ya 1 potong aja setiap kali makan lauknya. Kalau 160 cm, 2 potong. Kalau tingginya 170, boleh 3 potong. Nah, ini buah boleh dikonsumsi juga pada saat selingan, tetapi pada saat makan, buah itu juga dianjurkan dikonsumsi. Jadi lengkap ya, karbohidrat, sayuran, buah, dan lauk. Karena dengan lengkap seperti ini berarti kita mendapatkan zat gizi lengkap. Jangan lupa untuk ibu hamil tambahannya yang tadi, segelas susu dan biskuit atau 2 gelas susu tergantung trimester berapa. Nah, ini yang ingin saya soroti yaitu ini makanan ekstranya. Minyak 1 hari hanya dianjurkan maksimal 5 sendok makan. Jadi 5 sendok makan tuh kayak gimana sih 5 sendok makan? 5 sendok makan itu bisa untuk menggoreng 10 macam makanan. Misalnya tumis buncis, ayam goreng, terus tempe goreng. Nah itu udah 3. Tapi kalau itu 3 berarti untuk sekali makan 3. Kalau sehari makan 3 kali udah 9. Sudah hampir habis jatahnya. Nah kalau yang makan kerupuk itu untuk 1 sendok makan itu dianggap bisa menggoreng 2 kerupuk. Sebenarnya bukan menggorengnya, tapi yang dikonsumsinya. Terus gula boleh dikonsumsi 4 sendok makan 1 hari termasuk dalam masakan, gitu ya. Oh iya, ini penting juga untuk garam 1 sendok teh. Karena dalam 1 hari ya di dalam lauk ya. Ini penting sekali untuk ibu hamil karena ibu hamil seringkali ada bengkak-bengkak pada usia kehamilan yang lanjut. Untuk mencegah preeklamsi, jangan konsumsi garam berlebihan. Kita membahas mengenai prebiotik, menyamakan pengertian yaitu apa itu prebiotik dan probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memberikan manfaat kesehatan jika diberikan dalam jumlah yang memadai. Sedangkan prebiotik adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang difermentasi oleh mikroba usus yang berfungsi sebagai substrat yang digunakan secara selektif oleh mikroorganisme inang yang memberikan manfaat kesehatan. Jadi probiotik itu adalah mikroorganisme, prebiotik itu adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna. Mudahnya adalah serat atau sayur. Nah, jadi probiotik adalah mikroorganismenya, prebiotik adalah makanan mikroorganismenya. Ada istilah baru atau ada istilah yang lain dari probiotik dan prebiotik yang disebut mikrobioma. Apa itu? Komunitas mikroorganisme yang biasanya dapat ditemukan hidup bersama di habitat tertentu. Dari publikasi Nutrien 2018, suplementasi probiotik selama kehamilan pada periode neonatal dapat mengurangi dampak merugikan ibu hamil dan janin. Itu apa saja? Mencegah kelahiran prematur, infeksi perinatal, penyakit gastrointestinal fungsional, dan gangguan atopik pada awal kehidupan bayi. Peran mikrobioma pada obesitas dan sindroma metabolik. Publikasi 2020. Nah, di sini kita lihat ya ada 2 orang. Satu obes dengan metabolic syndrome. Yang satu normal dan non-obes. Ini mempunyai mikrobiom yang imbang atau balance. Sedangkan yang obesitas ternyata mempunyai mikrobiom yang tidak balance. Nih, dari mana penjelasannya? Di mikrobiomnya ini bakteroidesnya tuh naik,
proteobakterianya tuh bagus, variasinya tuh baik, sedangkan yang obes diversity dan stability-nya tuh nggak bagus. Untuk mukosa saluran cerna ini juga berbeda ya. Tight junction-nya turun. Tight junction itu apa ya? Ikatan-ikatan di permukaan saluran cerna. Nah, itu kalau melonggar itu menyebabkan kuman gampang masuk. Kemudian energi yang didapatkan itu juga menurun. Nah, yang lain berbeda juga. Bedanya apa? Adiposity-nya meningkat ya, sel lemaknya meningkat pada yang mikrobiomnya itu tidak seimbang. Insulin resistance atau yang kelanjutannya adalah gula darah tinggi dan diabetes, ini juga terjadi di sini, ada di sini. Jadi ini orang obesitas dan orang yang kurus. Nah, ini adalah gambar mekanisme pre dan probiotik yang didapatkan dari makanan, menyebabkan perubahan metabolisme, dan ternyata dapat mencegah obesitas dan sindroma metabolik. Ini gambarnya ya, makanan terus mempengaruhi prebiotik dan probiotik, mikrobiomnya sehat dengan makanan yang sehat, dengan probiotik dan prebiotik yang sehat, mikrobiomnya sehat, menyebabkan pertumbuhan mikrobiota yang patogen itu ditekan dan mengakibatkan di sini kita lihat ini tight junction protein expression-nya tuh meningkat. Nah, kemudian yang di sini epithel turnover-nya juga meningkat, mukosa sekresi juga meningkat, berperan pada apalagi GLP-1, PYY, leptin, produksi hormon, dan ini imunomodulasinya menyebabkan penurunan produksi sitokin, plasma LPS, inflamasi, menurunkan inflamasi. Jadi healthy microbiome itu perannya banyak sekali. Menurunkan metabolisme pada ekspresi gen, meningkatkan oksidasi lipid. Ini yang senang ya Ibu ya, meningkatkan oksidasi lipid. Jadi kurus ya gitu ya. Meningkatkan energy expenditure, jadi yang kita makan dibakar habis ya, gitu ya. Kemudian insulin sensitivity, jadi lebih sensitif terhadap insulin. Yang punya diabetes lebih baik. Nah, mekanisme kerja probiotik pada obesitas itu di mana sih? Menghambat sintesis kolesterol, enzim kolesterol, elimination of cholesterol in feces, jadi membuang kolesterol di saluran di feses, menurunkan profil lipid ya, trigliserid, LDL, HDL, kolesterol, mencegah penyerapan kolesterol. Ini terkait dengan asam laktat, berkaitan dengan recycling dari garam empedu, ya, kerja probiotik dan pada obesitas. Nih di sini dari publikasi ini kita lihat ada siklus obesitas antar generasi. Jadi gimana sih dysbiosis? Dysbiosis tadi ya bermasalah ya saluran ini mikrobiota di saluran cernanya. Kalau terjadi menetap pada kehamilan itu akan ditransfer ke plasenta. Ini dysbiosis ini di mana sih? Tadi ya sudah dibahas pada orang obes itu terjadi dysbiosis. Nah, kemudian di mana metabolisme ibu menjadi terganggu. Ini bermasalah juga pada programming janin. Programming itu lagi bikin organ-organ tubuhnya itu. Nah, kalau ini bermasalah, berarti akan terjadi anak yang obesitas. Ya, jadi prebiotik dan probiotik itu diharapkan bisa mengatasi masalah dysbiosis ini jika diberikan pada ibu hamil untuk mencegah bayi dan anak yang obesitas yang dewasa obesitas dewasa dan dysbiosis ini yang tadi penyakitnya jadi macam-macam. Penelitian lain yaitu
A systematic review and meta-analysis. Jadi ini penelitian diteliti lagi. Ada 20 randomized control trial yang diperiksa meliputi 1.411 pasien. Kesimpulannya apa sih? Bahwa probiotik memberikan tren positif, suplemen probiotik memberikan tren yang positif pada pengukuran antropometri, overweight dan obese. Ini publikasinya, yaitu hasilnya di sini ya, ada membaik pada penelitian dengan yang dihitung berat badannya. Ini pada 1.123 pasien. Penelitian yang sama yang mengukur indeks massa tubuh juga dilihat di sini hasilnya pada yang intervensi hasilnya lebih baik daripada yang placebo. Terus lingkar panggul juga diukur ya, lingkar panggul itu daerah bokong gitu ya. Nah, ini juga hasilnya baik ya pada kelompok yang diberikan probiotik. Ya. Ini kemudian lingkar pinggangnya juga membaik, mengecil gitu dibandingkan dengan yang mendapatkan placebo. Terima kasih, semoga bermanfaat.